Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa S2 Ilmu Biomedik, kekhususan imunologi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang flow cytometry sebagai bagian dari mata kuliah Praktikum Imunologi 2. Dalam kuliah pada siang hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang pengenalan flow cytometry dan juga interpretasi hasil flow cytometry, serta latihan soal di akhir kuliah ini. Nah, seperti yang kita tahu, flow cytometry ini bisa digunakan untuk mengamati sel. Nah, tidak hanya sel imun tentu saja, dalam mata kuliah imunologi ini, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan analisis sel tunggal, mulai dari blastosis yang ukurannya 100 mikrometer, monosit, neutrofil, limfosit yang biasa kita temukan di textbook imunologi, bahkan juga bisa digunakan untuk sel darah merah, fitoplankton, dan juga bakteri. Flow cytometry ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah partikel atau sel dalam suatu suspensi. Menghitung partikel dalam suspensi ini selain digunakan untuk menghitung, dapat juga digunakan untuk mengkarakterisasi secara fisiko-kimia. Yang pertama untuk mengukur suatu ukuran dan granularitas suatu sel, dan juga untuk mendeteksi ekspresi suatu molekul. Di sana kita bisa mendeteksi suatu reseptor sitokin yang dapat dikenali dengan menambahkan antibodi yang terkonjugasi dengan fluorokrom. Nah, selain itu, flow cytometry ini dapat digunakan untuk membedakan antara sel mati dan sel hidup. Dalam perkembangannya, flow cytometry ini selain bisa digunakan untuk menganalisis atau phenotyping, suatu sel dikembangkan juga untuk mensortir atau mengisolasi populasi sel yang kita ingin. Ini salah satu contoh website yang para mahasiswa bisa akses untuk melihat gambaran interaktif dari flow cytometry. Nah, pada dasarnya, flow cytometry terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen fluidik, yang kedua optik, yang ketiga adalah elektronik. Ketiganya saling bersama satu sama lain sehingga dapat mengkarakterisasi suatu sel. Fluidik berguna untuk mengatur sampel yang masuk ke dalam flow cytometry supaya bisa diatur per satu sel pada saat melewati interrogation point. Nah, mekanisme ini dinamakan juga dengan hydrodynamic focusing. Nah, pada saat melewati interrogation point, sel akan ditembak oleh laser. Nah, pada gambar ini menggunakan laser warna biru, sehingga laser yang ditembakkan ini cahaya yang dipancarkan akan langsung diterima oleh optik. Optik yang ada di sisi depan, nah seperti yang coba saya tunjukkan, nah, yang pada bagian ini merupakan forward scatter yang berperan untuk mengetahui ukuran suatu sel. Nah, sedangkan pancaran laser dari ke segala arah dikenali optik dari sisi samping atau disebut juga side scatter. Di sini kita bisa mengetahui granularitas dari suatu sel. Selain menggunakan satu jenis laser untuk mengetahui ukuran dan kompleksitas, kita juga bisa memanfaatkan laser warna lain untuk melihat ekspresi protein pada sel tersebut dengan menggunakan antibodi monoklonal yang terkonjugasi dengan fluorescence, fluorokrom, sehingga dia akan memancarkan fluoresen yang diterima oleh optik. Nah, tentu saja cahaya yang dipancarkan tersebut uh, berupa variasi voltase. Nah, variasi elektronik tersebut memerlukan alat untuk mengkonversi menjadi
nilai digital yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana hydrodynamic focusing ini berjalan mulai dari sel yang masuk dalam jumlah banyak dengan bantuan seed fluid, maka sel akan diatur untuk masuk satu persatu menjadi melalui sistem. Di sini ada laminar flow sehingga hanya satu sel bisa melewat ke dalam sistem fluidik ini. Nah, karena kita sudah memastikan bahwa yang lewat itu per satu sel, maka kita bisa mulai menganalisis secara single cell. Nah, cahaya laser yang merupakan sumber light source akan ditembakkan ke sel dan akan memancar dari sisi depan dan ke segala arah. Nah, ini diterima oleh collection optik atau detektor, sehingga laser yang dipancarkan disebut juga sebagai excitation optik. Nah, ini salah satu contoh forward scatter di mana ukuran sel dapat mempengaruhi besar kecilnya voltage yang dipancarkan dari proses forward scatter ini pada saat suatu sel ditembak oleh laser. Nah, di sini kita bisa melihat ukuran sel. Semakin besar ukuran sel, maka pancaran sinar tereksitasinya semakin besar. Outputnya pada saat kita melihat grafik voltase versus waktu, nilai voltasenya juga semakin besar. Di sisi lain, dengan memanfaatkan set scatter, kita bisa memanfaatkan karakteristik kompleksitas setiap sel. Nah, dengan cahaya yang dipancarkan sebesar 90 derajat, nah diterima oleh detektor. Nah, detektor ini akan mengubah menjadi sinyal kompleksitas. Nah, ini merupakan salah satu contoh pada saat kita melakukan analisis pada darah manusia. Nah, pada saat darah manusia dibaca dengan flow cytometry, secara langsung kita bisa membedakan tiga populasi utama. Yang paling bawah ukurannya kecil, intinya satu. Ini merupakan limfosit, kemudian ada monosit, ukuran sedikit lebih besar, kemudian inti sel juga lebih besar, dan yang paling kompleks adalah neutrofil yang memiliki granula dan inti sel yang lebih ada di sini ada 3 globular. Nah, dengan menggabungkan antara karakteristik forward scatter yang berubah ukuran dan set scatter yang berupa kompleksitas dari tiap sel, kita bisa membedakan masing-masing populasi unik dari tiap sel. Nah, selain kita bisa membedakan suatu ukuran dan kompleksitas, nah kita juga bisa melihat ekspresi protein yang ada pada sel tersebut dengan memanfaatkan antibodi monoklonal yang terkonjugasi dengan fluorokrom. Ini adalah contohnya. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh sel mengekspresikan molekul spesifik akan dikenali oleh antibodi monoklonal yang warna hijau adalah fluorokrom. Nah, pada saat sel ini terkena tembakan laser tadi, forward scatter, dari laser dari depan, dan selain cahaya warna biru, bisa menggunakan laser warna hijau, merah, dan juga warna ungu atau violet, fluoresen ini juga akan ikut berpendar. Nah, selain kita mendapatkan data ukuran dan kompleksitas, kita juga bisa mendapatkan ekspresi atau jumlah marker molekul pada permukaan sel. Nah, ini salah satu contoh rangkuman dari detektor yang digunakan pada flow cytometer. Di sini terdiri dari forward scatter detektor, kemudian ada optical filter yang akan menfilter cahaya yang emisi cahaya yang dipancarkan disesuaikan dengan panjang gelombang tertentu sesuai dengan detektornya. Nah, ini salah satu contoh pada saat sel tersebut memiliki satu molekul,
tentu saja pendarahannya kecil. Apabila dia memiliki 3 molekul, dia akan semakin besar. Demikian halnya, semakin banyak molekul diikuti dengan semakin banyak ekspresi uh, atau pendarahan fluorescence berupa voltase versus waktu. Nah, sehingga dengan kombinasi data ukuran, kompleksitas, dan ekspresi fluoresen, nah kita bisa menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan berbagai parameter data. Tentu saja setelah diolah oleh sistem elektronik. Nah, itu kita bisa menginterpretasi menggunakan histogram, kemudian dot plot, kemudian kontur plot, bahkan juga 3D print. Aplikasi densitometri ini selain untuk imunologi yang akan kita bahas nantinya, juga bisa digunakan untuk sitopatologi, transfusi, mikrobiologi, dan juga untuk sitogenetika. Nah, ini sebelumnya kita diskusi mengenai antigen pada permukaan sel. Ternyata dengan menggunakan flow cytometry ini kita bisa mengidentifikasi antigen intraseluler dengan cara mendeteksi protein yang ada di dalam suatu sel. Nah, dengan cara melubangi sel tersebut supaya antibodi monoklonar bisa masuk ke dalam sel. Nah, berikut adalah contohnya kita ingin melihat CD8 T cell yang mengekspresikan perforin. Nah, keduanya diberi warna dengan fluorokrom yang berbeda. Untuk CD8 menggunakan FITC, perforin menggunakan PE. Nah, kemudian kemudian yang perlu diperhatikan adalah step untuk staining. Yang pertama harus di stain dulu untuk yang marker ekstraseluler, baru difiksasi. Nah, pada saat proses fiksasi ini, nomor 2 fiksasi untuk melubangi sel. Karena apabila tidak difiksasi terlebih dahulu, sel tersebut bisa hancur. Nah, kemudian setelah difiksasi dan dilubangi, baru dimasukkan perforin. Nah, setelah itu kita bisa langsung menganalisis di mesin cytometer, sehingga kita bisa menganalisis populasi CD8 saja yang tidak mengekspresikan perforin, CD8 sel lain selain CD8 mengekspresikan perforin, dan juga CD8 yang mengekspresikan baik CD8 dan juga perforin. Nah, mungkin kalau uh, teman-teman ingat pada kuliah imunologi, ada sel natural killer yang juga bisa menghasilkan perforin. Nah, selain itu, uh, aplikasi dari flow cytometry ini bisa digunakan untuk mendeteksi sel T spesifik yang mengenali peptida tertentu, yaitu dengan menggunakan prinsip HLA tetramer staining yang dapat mendeteksi sel T yang bereaksi hanya pada satu jenis peptida. Ini contohnya T-sel reseptor yang mengenali peptida spesifik, kita sudah menyiapkan HLA tetramer yang terkonjugasi dengan fluorokrom. Nah, ini contoh aplikasinya pada donor CMV seropositif. Kita bisa melihat bahwa oh, di sini ada oh, CD8 PECY5 versus CMV tetramer PE. Nah, jadi misalnya ada 3 donor, nah kita bisa melihat bahwa donor nomor 3, nah, yang ditunjukkan pada gambar ini, nah, dia memiliki 3,7% sel T yang reaktif terhadap peptida CMV, yang lebih tinggi dibandingkan donor 1 dan donor 2. Nah, pada slide berikutnya kita akan sama-sama menyimak tahap demi tahap untuk melakukan analisis flow cytometry. Yang pertama harus kita siapkan adalah fluorochrome conjugated monoclonal antibody spesifik yang akan digunakan untuk mengidentifikasi sel T di dalam flow tube. Nah, seperti apa bentuknya nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian whole blood yang dimix dengan antibody,
kemudian inkubasi selama 15 menit pada suhu ruang, kita akan melakukan lisis. Setelah itu, kemudian dapat kita baca secara langsung di dalam flow cytometer. Nah, teknik ini bermanfaat untuk melihat jumlah jumlah total persentase CD4 dan CD8, misalnya pada pasien HIV. Nah, bagaimana kita menyimpan antibodi monoklonal yang harus diperhatikan? Nah, tidak boleh menyimpan antibodi monoklonal terkonjugasi dengan fluorochrome di minus 80. Nah, itu kemungkinan bisa merusak antibodi tersebut. Nah, jadi selalu perhatikan uh, pada label botol, terutama saran penyimpanan antibodi yang terkonjugasi fluorochrome. Nah, ini sedikit berbeda dengan uh, antibodi yang kita gunakan untuk ELISA atau Western blot yang bisa kita simpan di minus 8, minus 20. Nah, setelah kita menyiapkan antibodi, kita akan menyiapkan pipet untuk mengambil antibodi. Nah, jadi dari masing-masing antibodi monoklonal ini, kita ambil sekitar 5 mikroliter. Nah, kemudian setelah kita mengambil antibodi, kita juga menyiapkan sel darah merah sebanyak 100 mikroliter. Kemudian antibodi, jadi yang sudah kita ambil 5 mikroliter dari CD3 dan CD4 dimasukkan ke dalam 100 mikroliter whole blood. Kemudian mix antibodi dan blood tadi, vortex, inkubasi 15 menit dalam suhu ruang. Apa yang terjadi di dalam 100 mikroliter whole blood tadi? Nah, karena di dalamnya kita akan memasukkan antibodi monoklonal yang terkonjugasi, nah, antibodi akan berikatan dengan antigen yang sesuai. Nah, ini kita di dalamnya kita masukkan CD3 versi PCV4.5, CD4PI, dan CD8 FITC. Nah, jadi dia akan menempel. Jadi yang CD3 versi PCV4.5 akan menempel ke CD3, kemudian yang CD4PI yang warna merah akan menempel di CD4, dan yang CD8 FITC akan menempel di CD8. Nah, setelah itu jangan lupa memasukkan red blood RBC lysis. Nah, isinya amonium chloride base lysing reagent. Nah, kenapa ini penting? Karena apabila bentuknya masih belum lysis, dapat mengganggu pembacaan flow pada flow cytometer. Nah, setelah kita berhasil mewarnai, maka sekarang saatnya kita membaca. Nah, hasil pewarnaan tadi setelah dilisis ke dalam flow cytometer. Nah, flow cytometer dalam konteks ini yang kita gunakan sebagai contoh adalah BDVEX Kento 2. Nah, kita bisa menganalisis per sampel dengan cara manual ya, dimasukkan ke dalam nozzle atau menggunakan carousel apabila kita langsung menganalisis banyak sampel. Nah, ini contoh alat yang akan kita gunakan nanti juga sama untuk pada saat kita melakukan praktikum hands-on. Nah, di sini kita sudah masuk. Oh ya, silahkan Safia apabila ada pertanyaan. Pak, mohon maaf, saya mau nanya. Ini kalau selain imunologi bisa untuk eksperimen apa aja ya, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Safia. Nah, ini mungkin dalam konteks lain, mungkin sesuai dengan penelitian Safia yang Safia kerjakan saat ini ya. Nah, misalnya untuk penelitian anti kanker, flow cytometry ini juga bisa digunakan untuk menganalisis siklus sel. Nah, jadi siklus sel, pembelahan sel itu bisa dianalisis satu per satu menggunakan uh, fluorescence CFSI misalnya. Atau kita juga bisa menganalisis apoptosis menggunakan annexin 5 dan juga propiondiode. Nah, dengan kombinasi annexin 5 dan PI, kita bisa mengkarakterisasi suatu sel tersebut apakah dalam tahap hidup atau dalam tahap early apoptosis, apoptosis atau nekrosis. Seperti itu.
Baik, makasih Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita akan lanjut ke bagian data analisis. Nah, ini adalah contoh dari tampilan forward scatter versus set scatter. Nah, dari whole blood. Nah, ada yang bisa menjawab ini kira-kira populasi apa saja untuk yang populasi ABC tadi? Izin menjawab, Pak. Ya, Jadi dari silakan Nadia. berdasarkan foresize scatter-nya, yang biasanya berdasarkan ukuran dari sel-selnya dapat dilihat bahwa pada bagian A ini merupakan sel limfosit yang merupakan ukuran sel yang memiliki ukuran yang terkecil, lalu di B dilanjutkan dengan sel monosit memiliki ukuran sel yang sedang, lalu C merupakan sel neutrofil yang memiliki ukuran yang besar berdasarkan ukuran selnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik, tepat sekali jawaban dari Nadia. Nah, selanjutnya, nah, tadi kita sudah sampai kepada karakterisasi ya. Di sini kita bisa melihat limfosit, monosit, dan granulosit. Karena sel T itu bagian dari limfosit, kita kemudian melakukan gating. Nah, gating ini akan diambil, kemudian kita analisis lebih lanjut untuk melihat ekspresi CD4 dan CD8. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, ada yang bisa menjawab berapa persentase limfosit yang merupakan CD3? Mungkin silahkan, Safia. Kalau limfosit yang terdapat di segitiga T-sel berarti yang 66,92 bukan ya? Ya, betul sekali. Nah, jadi dari proses kita menggating populasi limfosit, nah kita bisa melakukan gating selanjutnya, CD3 versus set scatter A. Artinya hanya jumlah set scatter A yang merupakan ibaratnya seperti jumlah sel dilihat dari samping versus semua sel yang mengekspresikan CD3. Nah, di bagian bawah ini merupakan CD3 negatif, kemudian bagian atas CD3 positif. Nah, kemudian dari sini mungkin untuk menjawab Q3 dan Q4 saya silakan terlebih dahulu. Dari total populasi CD3 kita dapat mengkarakterisasi. Nah, di sini jadi di sini merupakan populasi negatif. Contohnya negatif positif, kemudian ini positif positif, kemudian bagian bawah ini double negatif CD3 dan CD4. Nah, kalau yang di sini negatif CD4, positif CD8. Sama halnya dengan gating strategi di bawahnya. Nah, kemudian untuk Q3 ada yang bisa menjawab berapa banyak persentase CD3 positif yang mengekspresikan CD4. Izin menjawab, Pak. Jumlah sel CD3, CD3 yang mengekspresikan CD4 itu sekitar 48,24%, bukan, Pak? Ya, betul sekali ya. Nah, di sini, nah ini karena diambil dari total CD4, CD3. Jadi dari CD3 di gating untuk mendeteksi berapa. Jadi persentase, kalau kita menyebutkan persentase CD4, 48,24 from total CD3. Nah, kita nyebutnya kayak gitu. Nah, jadi pada saat nanti nulis di publikasi atau hasil penelitian, perlu diperhatikan parent population-nya. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Berapa persentase limfosit yang merupakan CD4 T sel dari semua gating yang ada di sini? Berapa saja persentasenya? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Safia. Untuk persentase limfosit yang terdapat CD4 positif T-sel itu yang 32,9 bukan Pak salah satunya. Ya, Kemudian yang 33,38 ya, dan 32,4.
Ganti dua berarti koma yang oh ya, ini ya, 32,4 yang ini ya. Ini 32,4. Jadi di sini jumlah CD4 versus CD8. Jadi ini memang CD4 positif, CD8 negatif. Kemudian yang di sini 3 sedih. positif, 8 negatif. Jadi kemungkinan memang di sini 4 positif. Nah, betul. Nah, kalau di sini karena dia mengekspresikan double negatif, jadi memang populasinya harus 3 positif, 4 positif dua-duanya. Jadi sudah betul ya, Safia. Nah, kalau yang di bagian ini kemungkinan CD8 karena dia 3 positif, 4 negatif. Karena di sini kita gettingnya 3 versus 4, kemungkinan di sini 8. Oke, terima kasih Safia dan Nadia. Nah, pengantar mata kuliah imunologi kita sudah selesai. Nah, kita akan langsung ke laboratorium ya. Nanti kita akan melakukan hands-on untuk praktikum flow cytometry, kemudian dilanjutkan dengan analisis yang sudah ada di website. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lab. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.